DPR tercengang, Jokowi keluarkan Kepres miskinkan koruptor, semua aset koruptor disita negara. Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa yang menghambat pembangunan, merusak perekonomian bangsa, dan juga menyengsarakan rakyat. Oleh karena itu, Presiden RI Joko Widodo mendorong agar rancangan Undang-Undang RUU tentang perampasan aset sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi dapat segera diselesaikan. Menurut saya, Undang-Undang perampasan aset tindak pidana ini penting segera diselesaikan, karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan bisa memberikan efek jera, ujar Presiden. Selain itu, Presiden juga mendorong penyelesaian RUU tentang pembatasan transaksi uang kartal untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas transaksi perbankan. Saya harap pemerintah, DPR, dapat segera membahas dan menyelesaikan Undang-Undang perampasan aset tindak pidana ini. Kemudian juga Undang-Undang pembatasan transaksi uang kartal, yang mendorong pemanfaatan transfer perbankan. Ini semuanya akan lebih transparan, lebih akuntabel, juga sangat bagus, ujar Presiden. Presiden menekankan, penguatan regulasi ini diperlukan, mengingat masih banyak tindak pidana korupsi di tanah air, yang melibatkan unsur legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Catatan saya, tahun 2004 sampai tahun 2022 yang dipenjarakan karena tindak pidana korupsi, ada 344 pimpinan dan anggota DPR dan DPRD, 344, termasuk ketua DPR dan juga ketua DPRD, ada 38 menteri dan kepala lembaga, ada 24 gubernur dan 162 bupati dan wali kota, ada 31 hakim, termasuk hakim konstitusi, ada 8 komisioner, diantaranya komisioner KPU, KPPU, dan KY, dan juga ada 415 dari swasta dan 363 dari birokrat. Terlalu banyak sekali, ungkap Presiden. Presiden menilai perlu adanya evaluasi total dalam penanganan tindak pidana korupsi di tanah air. Oleh karena itu, Presiden pun mengajak semua pihak untuk bersama dalam memerangi korupsi ini. Saya mengajak kita semuanya, mari kita bersama-sama cegat tindak pidana korupsi, dan bisa memberikan efek jera kepada para pejabat yang melakukan korupsi. Efek jera, ujar Presiden. Selain itu, Presiden juga mendorong penyelesaian RUU tentang pembatasan transaksi uang kartal untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas transaksi perbankan. Saya harap pemerintah, DPR, dapat segera membahas dan menyelesaikan Undang-Undang perampasan aset tindak pidana ini. Kemudian juga Undang-Undang pembatasan transaksi uang kartal, yang mendorong pemanfaatan transfer perbankan. Ini semuanya akan lebih transparan, lebih akuntabel, juga sangat bagus, ujar Presiden. Presiden menekankan, penguatan regulasi ini diperlukan, mengingat masih banyak tindak pidana korupsi di tanah air, yang melibatkan unsur legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Catatan saya, tahun 2004 sampai tahun 2022 yang dipenjarakan karena tindak pidana korupsi, ada 344 pimpinan dan anggota DPR dan DPRD, 344, termasuk ketua DPR dan juga ketua DPRD, ada 38 menteri dan kepala lembaga, ada 24 gubernur dan 162 bupati dan wali kota, ada 31 hakim, termasuk hakim konstitusi, ada 8 komisioner, diantaranya komisioner KPU, KPPU, dan KY, dan juga ada 415 dari swasta dan 363 dari birokrat. Terlalu banyak sekali, ungkap Presiden. Presiden menilai perlu adanya evaluasi total dalam penanganan tindak pidana korupsi di tanah air. Oleh karena itu, Presiden pun mengajak semua pihak untuk bersama dalam memerangi korupsi ini. Saya mengajak kita semuanya, mari kita bersama-sama cegat tindak pidana korupsi, dan bisa memberikan efek jera kepada para pejabat yang melakukan korupsi.